Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Bapak. Kali ini kita akan belajar tema 7, subtema yang pertama, kepemimpinan di sekitarku. Kepemimpinan adalah sebuah keputusan dan lebih merupakan hasil dari proses perubahan karakter atau transformasi internal dalam diri seseorang. Banyak contoh sosok pemimpin di sekitar kita. Sebagai contoh, pemimpin negara disebut presiden, pemimpin desa disebut kepala desa, pemimpin kelurahan, Pak Lurah, pemimpin sekolah, kepala sekolah, pemimpin istana, raja, dan masih banyak lagi contoh-contoh pemimpin yang lain. Bahkan di lingkup yang paling kecil, masyarakat paling kecil, ya seperti di lingkungan kita ada yang namanya ketua RT. Ya. Berikutnya kita akan mengamati gambar. Coba diperhatikan gambar ini. Kira-kira apa kegiatan yang dilihat pada gambar ini? Apakah kamu pernah menyaksikan kegiatan seperti gambar di ini di lingkungan RT-mu? Ya. Apakah dalam kegiatan ada yang memimpin? Apa yang dilakukan seorang pemimpin? Tentunya gambar seperti ini sudah sering kita lihat, baik itu di RT kita ataupun di sekolah ataupun di kantor-kantor. Ya, ini sedang rapat, kemudian ada pemimpinnya, ada sekretarisnya menulis, ya. Ada yang memperhatikan sebagai peserta dan sebagainya. Yang berikutnya, nanti kamu buka teks pidatonya, pidato Bung Tomo ada di buku siswa, ya di buku kalian. Kemudian ada pertanyaannya, dijawab, dan kalian buatkan teks pidatonya, ya buatkan skemanya seperti siapa nama pembicara dalam pidato, dalam bacaan, siapa pendengar pidato, bagaimana sikap pemimpinnya dalam hal ini Bung Tomo, dan seterusnya. Ya. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang sesuatu hal. Dalam teks pidato Bung Tomo tadi, ya nanti kalian buka kira-kira apa isinya, kemudian nanti dibaca, dijawab pertanyaannya sesuai dengan yang disampaikan oleh teks pidato Bung Tomo tersebut. Yang berikutnya, pernahkah kamu memperhatikan teman laki-laki atau perempuan? Berdasarkan pakaiannya yang dikenakan pasti akan tahu, oh itu laki-laki, oh itu perempuan, ya. Tolong nanti yang laki-laki ataupun yang perempuan setelah pembelajaran ini berdirilah di depan cermin. Kira-kira ada enggak perbedaannya ketika kamu kelas 3 dulu dengan ketika di kelas 6? Bagaimana wajahmu, bagaimana kumismu, ada janggutnya bagaimana, ya. Apakah sudah tumbuh jerawat atau belum, dan seterusnya. Bandingkan dengan ketika kamu di kelas 3. Kemudian yang perempuan juga kamu bandingkan, ya. Bagaimana pinggulmu, bagaimana mungkin payudaramu, ya, ketika di kelas 3 seperti apa, ketika sekarang kelas 6 seperti apa. Kemudian bagaimana bentuk tubuhmu ketika kamu kelas 3 dan kamu kelas 6, dan seterusnya. Yang berikutnya, kita akan bernyanyi bersama tentang pantang mundur, ya, lagu perjuangan.
sol fa fa sol la mi re mi, do la re si sol la si do la do si, mi fa sol re do re, sol fa sol la mi re mi, do la re si sol la si do la do si do, re la sol re do re mi fa sol, re si sol sol fi mi fi sol, do mi re do si la sol la mi, sol fa mi re, mi fa sol re do re, sol fa sol la mi re mi, do la re si sol la si do re do si la si do. Itu not angkanya. Ku lepas di kepahlawan, ku relakan di keperjuang, demi keagungan negara, kanda pergi ke Medan Jaya. Bila kanda teringat akan adikmu seorang, jadikan daku semangat, terus maju pantang mundur, air mata berlinang karena bahagia. Putra pertama lahir sudah, ku pintakan nama padamu pahlawan. Sembah sujud ananda, dirgahayulah kakahanda, jayalah di kepahlawan, terus maju pantang mundur. Berikutnya anak-anak, untuk mengenang jasa para pahlawan, kita setiap 10 November kita selalu memperingati sebagai Hari Pahlawan. Ya. Apa yang melatar belakangi ditetapkannya 10 November sebagai Hari Pahlawan? Tentunya nanti kalian bisa membaca teks pidato peringatan Hari Pahlawan di bukumu ya. Nanti kalian baca, kemudian kalian akan mengetahuinya ya, apa isinya. Negara Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara. Bangsa Indonesia juga merupakan bangsa yang memiliki kepedulian tinggi terhadap bangsa-bangsa lain di dunia. Kepedulian itu terwujud dalam kerjasama antar bangsa Indonesia dengan bangsa lain, seperti kerjasama ASEAN. Yang berikutnya, unsur-unsur yang harus ada dalam suatu pidato. Ada 5 unsur. Yang pertama salam pembuka, yang kedua pendahuluan, inti, penutup, dan salam penutup. Di buku siswa sudah ada contohnya. Nanti kalau kamu disuruh buat,
Ikutilah langkah-langkahnya. Salam pembuka, pendahuluan, inti, penutup, dan salam penutup. Biasanya salam pembuka itu isinya kalimat-kalimat sapaan. Pendahuluan itu memaparkan topiknya. Intinya tuh berisikan pembahasan topik secara lengkap. Penutup penyampaian rangkuman atau inti dari yang disampaikan. Yang berikutnya ya, nanti kalian juga akan baca di buku siswa bidan inspiratif, kemudian dijawab, ada pertanyaannya ya. Yang selanjutnya ya, pekerjaan guru adalah pekerjaan yang mulia. Guru ikut mencerdaskan anak-anak bangsa agar tidak ketinggalan dengan bangsa yang lain. Nilai-nilai kemanusiaannya apa saja? Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, dan lain-lain. Salah satu perwujudan penerapan nilai Pancasila yang kedua adalah bekerja sama dengan negara lain. Yang berikutnya kita akan bernyanyi lagi Pinang Muda. Pinang muda, pinang muda dibelah dua. Pinang muda, pinang muda dibelah dua. Manik-manik sekepal digenggam, berkilau bersinar merembah. Sekepal manik-manik sekepal digenggam, berkilau bersinar merembah. Dari muda ke tua, petuah jangan diubah. Dari muda ke tua, petuah jangan diubah. Tangga nada diatonis mayor ada di bukumu. Ya, ciri-cirinya adalah bersifat riang gembira, bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Pola intervalnya 1-1 setengah 1-1-1 setengah. Ingat, 1-1 setengah 1-1-1 setengah. Ya, lagu yang terakhir ya. Yamko Rambe Yamko. Yamko Rambe Yamko Arona Wakumbi. Yamko Rambe Yamko Arona Wakumbi. Te mino kipe kupano kupambeko yumano pungo awe ade. Te mino kipe kupano kupambeko yumano pungo awe ade. Hongke 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 riro, hongke jumbe jumbe riro. Hongke 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 riro, hongke jumbe jumbe riro. Ciri-ciri tangga nada diatonik minor bersifat sedih, kurang bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Polanya ingat 1/2, 1-1, setengah 1-1. Ya. Di bukumu ada ya. Hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat belajar, terima kasih dan selamat belajar.